udah ngerasa nyaman sama yang lama gitu loh, kayak dan udah tahu semua. Udah tahu semua gitu. Sebenarnya aku tuh jilat udah sendiri juga sih, yang kayak mau balikan sama mantan, nggak mau. Pas udah go public itu rame hujatan yang kayak aku capek sendiri kadang di-upload dihujat yang kayak jelek lo atau apalah yang. Kalau menurut kamu aku di make upin apa? Kedatangan pacarnya Azam. Wow. Ngerti pacar-pacaran? Kata dia jadi mahal. Kedatangan ini nih si cantik nih. Makasih by the way udah datang. Thank you juga. Macet nggak? Enggak sih. Dekat. Dekat kok. Dekat dari Andara. Dari Andara. Dekat dari Andara tadi, dari tempatnya ini Mbak Gigi. Gitu. Nah, kalau ini anaknya sekarang udah umur berapa? Nadlin 10 bulan. Sama 10 bulan. Nadlin 10 bulan. Tadi abis ngebangunin. Jadi dia abis ngebangunin Azam. Azam pas bangun-bangun kaget ya. Oh my god, ada cewek cantik. Langsung duduk ya. Langsung duduk. Lagi film. Dia biasa gitu, kalau ada temennya pasti aktif. Ketawain siapa? Hah? Kok lucu banget ya? Kamu? Tulang hidungnya loh, Masya Allah loh. Kecilnya dikasih ini nggak? Apa namanya? Cabe buat lusum pipi nggak ya? Kan gitu, kata orang zaman dulu kan. Aku kasih cabe kok. Iya ada kan? Alhamdulillah ada. Oh iya beneran ngaruh ya? Enggak. Soalnya bapaknya juga ada lusum pipi. Bapaknya Azam. Ayah Ule. Ada langsung pipinya jadi nurun ya. Iya. Nadlin juga ada langsung pipi tapi tenggelam sama pipi. Iya, sama ini ya, sama lemak nih. Nih, tenggelam. Oh ini nih aku kepo nih. Kakak katanya balikan sama mantan. Mantan SMP, benar apa enggak? Iya, itu aku balikan pas 5 tahun. Jadi aku pacaran dulu tuh pas SMP 1,5 tahun. 5 tahun putus. Oke, 5 tahun putus, terus tiba-tiba dia balik lagi. Oh, jadi nggak ada putus nyambung. Itu pas putus, terus udah gitu balik, terus 5 tahun kemudian aku nggak kontekan, terus habis itu tiba-tiba balik lagi langsung belum 3 tahun lah, 3 tahun baru nikah. Ya ampun, kenapa sih kok bisa pengennya tuh sama dia, gimana ceritanya? Kayak gimana ya, dulu tuh aku pernah First love bukan? First love Sama. Terus. Dulu tuh aku tuh sempat pisah kan, aku lagi ceritain papi nih. Iya, iya, dengerin. Jadi waktu dulu tuh sempat pisah 5 tahun. 5 tahun tuh nggak kontekan, dan aku juga sama cowok sama yang lain kan. Terus udah gitu pas udah putus, nggak taunya dia nungguin lah, kayak gitu. Terus ya nungguin dan mantau. Iya kan, pasti. Terus akhirnya pas tahu, ya, HP siapa itu? Terus pas tahu aku udah putus, udah langsung Dia deketin lagi. Terus Terus gimana caranya dia tiba-tiba ngajakin nikah? itu setelah 3 tahun lah, 3 tahun pacaran lagi, baru dia ngajakin nikah. Kayak gimana sih Kak? Mending aku sih, kalau aku lebih suka udah ngerasa nyaman sama yang lama gitu loh, kayak Dan udah tahu semua. Udah tahu semua gitu. Sebenarnya
aku tuh jilat ludah sendiri juga sih yang kayak mau balikan sama mantan, nggak mau balikan sama mantan. Sama. Tapi pas kayak udah dekat lagi kayak udah klop, udah tahu semuanya, udah kenal. Udah kenal keluarga juga. Iya, terus jadi kayak ya udah akhirnya ujungnya dia lagi. Oke. Terus kayak dulu tuh putusnya juga gara-gara pas SMA kayak ya cinta monyet yang kayak misalkan nggak dijemput berantem, Iya. sekolah berantem, Iya. kayak gitu. Jadi bukan hal yang ini banget gitu loh, bukan hal yang benar-benar kayak misalnya bukan selingkuh atau bukan hal-hal yang benar-benar red flag Ya gitu remaja kan. lah ya. Iya. Jadi kayak masih bisa dimaklumi, masih bisa dimaafkan, dan pas balikan pun ya bisa lebih baik lagi gitu. Terus pas balikan itu aku mau nanya, ada rasa timbul rasa lagi nggak sih? Awalnya sih yang kayak Biasa aja. kayak Karena udah kenal lama. terus juga sampai akhirnya tuh baru ngerasa kayak wah, ngerasain yang dulu butterfly-nya gitu loh, sama dulu ya. terus. Iya, nah dari situ deh kayak ya ngerasain kayak ya sayang lagi kayak dulu. Terus kan udah gitu kan karena kita udah kenal lama, jadi kayak bisa bahas-bahas yang lama gitu kan. Dan udah tahu semua Iya, gitu loh, jadi nggak perlu dikasih tahu lagi. Oh, gitu ceritanya. Gitu ceritanya. Pas awal itu yang bikin suka, pas di awal ya, yang awal-awal cinta monyet itu siapa yang suka duluan tuh siapa? Suami aku. Oke. Jadi kayak dia tuh bilangnya dulu suka sama mata aku. Oh, matanya belok. Kayak katanya sih pokoknya suka sama mata aku lah ininya. Oh, matanya tajam ya, tajam silet ya. Kayak maksudnya anak SMP ngeliatin mata gitu. Kayak gitu. Terus udah gitu, aku pun awalnya pernah ngeliat dia juga di koridor itu sama teman aku tuh yang Satu kayak- sekolah? Satu sekolah Oh, di oke, SMP. Terus teman aku kayak bilang ganteng nggak? Terus kayak oh iya ganteng. Terus kayak teman aku bilang iya itu gebetan gue kayak gimana ya? Aduh gimana lagi gebetan temen gitu kan. Tapi nggak taunya dia sukanya sama aku. Oke. Gitu. Terus kayak sempet deket lagi. Nah pas deket itu dia sempat ngutarain ini SMS-an tuh kan, SMS-an. Zaman Dia- SMS, BB. belum. Oh, belum ada ya? BBM. Belum. SMS-an. Terus udah gitu dia bilang sebenarnya gue suka sama lo gitu kan. Tapi itu dibaca sama papa aku. terus papa aku yang bales, papa aku kayak jangan suka sama aku lagi. Terus disita. Iya, disita handphone. Emang zaman-zaman dulu Iya. gitu. Disita handphone seminggu, nggak jadi bingung nelponnya dari mana. Iya. Akhirnya ke warnet pakai YM, Yahoo Messenger kalau nggak salah, apa Friendster gitu lupa. Friendster, MSN. Iya, terus akhirnya disita dan itu pas banget lagi libur semester. Jadi nggak bisa klarifikasi gitu loh ngomong langsung. Terus kayak pas di sekolah pun itu kayak udah awkward kan, kayak aku juga nggak enak, dia juga udah sakit hati kali ya, kayak maksudnya udah deket, kok tiba-tiba di ghosting Iya, gitu, iya, iya, tiba-tiba iya. gue ditolak, kayak Iya, iya. maksudnya apa, terus ya udah awkward, akhirnya nggak hubungan lagi. Oh, nggak kamu kasih tahu. Enggak, karena akunya juga kayak udah awkward gitu loh kak. Sampai akhirnya kelas 2 SMP-nya, itu kelas 1 SMP, yang detail banget gak sih? Satu SMP. Satu SMP udah suka-sukaan. Oh, aku juga kok aku satu mau ke satu SMA. Aku 1 SMP, Iya. kelas 1 SMP. Terus. Centil banget. Terus Cinta akhirnya- monyet. Terus pas kelas 2-nya itu kayak aku iseng gitu kak, kayak sok-sokan dulu udah papa aku udah nggak ngecekin HP, terus aku kayak SMS kayak save ya nomor gue, terus aku bilangnya itu kayak di blast ke semuanya padahal ke dia doang gitu. Oh, oke, di broadcast. Iya kayak gitu, terus kayak dia balas dan untungnya dibalas kayak oh iya udah gue save ya. Nah mulai dari situ tuh semuanya dimulai kembali, terus kayak itu baru 3 hari kita chat FB, terus kayak SMS-an. Facebook. Iya. Pas udah itu baru dia langsung nembak, jadi kayak 4 hari lah. 4 hari tuh kayak dia udah saset dan langsung nembak, dan kebetulan saat itu nembaknya langsung gak ada papa aku ya kan, jadi Ya, udah terima lah. dong. Iya. Nah, iya mulai dari situ kayak ya udah itu 1,5 tahun pacaran.
Terus itu pisahnya karena di SMA beda SMA, yang tadinya kita tiap hari pulang bareng, yang kayak gitu. Satu kelas? Enggak, satu angkatan doang. Satu angkatan dong. Oke. Terus Yang tadi kita pulang bareng, terus juga ya apa namanya sering bareng, tiba-tiba beda SMA, jadi kayak ngerasa kok jarang ini, kayak semuanya jadi masalah. komunikasi apa segala macam, ya remaja lah ya. Iya. Terus ya udah akhirnya mulai dari situ sempat putus. Terus udah gitu dia mau ngajak balikan lagi, tapi keduluan sama orang. Siapanya? Suami aku. Oke. Jadi udah mau ngajakin balikan, kasihan banget sih jujurnya. Tapi tuh cowok kayak iya aja gitu ya, manut-manut. Jadi itu tadinya dia mau ngajakin aku balikannya tuh 30 Mei. Aku emang jadiannya itu enaknya pacaran ditembak itu 30 Mei. Oke. Terus dia mau ngajakin mau ngajak balikan di 30 Mei, aku ditembak di 28 Mei. Oke. Terus kayak saat itu kayak ya udah aku ditembak, terus udah gitu aku terima. Terus aku terima, mungkin dia mikirnya kayak ya udah cuma berapa minggu atau berapa bulan gitu kan dia tungguin. Nyatanya 5 tahun. 5 tahun gak ada kabar. 5 tahun. Datum. Nggak, aku 5 tahun pacaran, kayak dia nungguin. Ya ampun. Terus kasihan banget, tapi dia masih berhubungan sama siapa gitu kan? Karena aku nggak hubungan, nggak kontekan gitu loh. Nggak kontekan karena dulu tuh aku juga disuruh blok-blokin semuanya yang kayak gitu. Apa? Sayang. Apa? Berarti jaraknya dari yang pacaran dulu sampai kamu nikah tuh udah berapa tahun? Udah 10 tahun pas. Jadi aku 30 Mei itu ditembak, itu pacaran pertama kali 2011. Terus aku nikah 30 Mei 2021. Jadi 10 tahun kemudian nikah. Wow. Apa? Kakak gimana? Kan kita masih beradaptasi lagi. Kakak pacarnya berapa lama dulu? Dulu sama kayak putus nyambung, putus cinta monyet gitu loh. Jadi SMP, SMA. Mau dari SMP ke SMA. Oh. Jadi ada 1 tahunan ada. Tapi kita putus nyambung dan semua cowok yang sama aku digangguin sama dia. Gitu loh. Kalau ada yang dekat sama aku atau aku pacaran sama siapa, digangguin sama dia, malah diberantemin. Oh. Bener. Jagoan ya. Jagoan. Dia tuh anaknya sok-sokan gitu zaman dulu tuh. Gue tungguin, pokoknya dia sumpah lu nggak akan bisa sama siapapun, lu ujung-ujungnya balik lagi sama gue sumpahin. Begitu. Bener jadinya. Bener, sumpahnya dia tuh bener. Akhirnya udah balik lagi sama dia gitu. Tapi kayak kakak ngerasa nggak sih kayak balik dengan versi yang terbaik gitu? Iya. Kalau yang zaman dulu kan kita tuh masih yang bandel-bandel anak remaja. Terus ya udah dikit-dikit putus putus gitu. Kalau sekarang tuh yang lebih pemikiran kita tuh jauh lebih beda gitu loh. Karena udah dewasa juga. Udah dewasa dan dia pun juga udah kerja, terus kayak nggak nyangka aja gitu. Lu kan dulu gini, sama dia juga lu sekarang kok lebih fokus sih kerjanya. Iya, kamu juga lebih fokus. Iya, ya udah deh sekarang kita udah fokus aja ke depannya gitu. Jadi bertemu dengan versi terbaik. Benar. Dan juga di waktu yang terbaik ya. Benar, dan kaget juga. Hah, lu jadi lawyer sekarang, pasan dulu kayak bader deh. Gitu loh. Jadi lucu. Tapi kalau balikan gitu sama mantan seru sih Kak, kayak kita bisa ngomongin dulu tuh gini gitu kan. Dan kita bisa curhatin apapun itu gitu loh, karena dia tuh yang paling tahu. Sama kayak orang tua aku tuh dulu ini banget kan, galak banget. Jadi pernah yang namanya disita handphone sama, juga sama iya. iya. Terus nggak boleh ketemu sama Natalia, katanya nggak boleh. Gitu, jadi nggak boleh ketemu. Jadi pulang sekolah dijemput. Apa kamu mau masukin apa sih, Nak? Gitu. Orang tua aku juga begitu sama. Oh ya, katanya ada hujatan pas balikan. Awal-awal tuh bener-bener nggak apa-apa katanya. Gak apa-apa. Awal-awal tuh kayak aku dimasukin ke best Twitter, kayak untungnya sih alhamdulillah saat itu belum rame TikTok ya.
karena kalau di TikTok tuh lebih digoreng lagi kan ya, kayak benar-benar TikTok tuh parah banget. Iya. Terus udah gitu untungnya sih waktu itu alhamdulillahnya ya banyak juga kan yang unfollow, tapi kayak alhamdulillah dulu teman-teman aku juga yang kayak followers aku yang memang udah ngerti, udah ngikutin dari lama, kayak ngerti lah gitu loh. Aku pun dulu yang kayak aku ngerasa nggak enak, kayak takut ngecewain mereka, ekspektasi tinggi, karena dulu tuh kayak followers aku taunya aku sama mantan aku tuh yang kayak ini banget lah, kayak panutan lo, couple goals segala macam. Cuma kan kayak ada beberapa hal yang nggak bisa kita tunjukin gitu kan. Jadi kayak saat aku tiba-tiba go public kayak gitu sama pilihan aku. Oh, jadi sebelumnya itu sempat rame karena kamu sama pasangan kamu yang sebelumnya. Mereka senang. Oh, oke. Dan emang kita tuh yang bukan yang berantem gitu loh, yang nggak pernah, maksudnya nggak pernah kelihatan berantem lah. Terus tiba-tiba aku putus dan nggak bilang-bilang gitu loh, yang kayak udah putus aja, kita hapusin foto aja gitu kan. Terus udah gitu gak lama aku go public, kayak ya 5 bulan setelahnya gitu kan. Itu pun juga aku belum yang officially, baru yang kayak ya udah kita deket lagi gitu kan, kayak gatel gitu loh pengen go public gitu. Penonton kecewa ya sayang. Terus udah gitu akhirnya pas udah go public itu rame hujatan yang kayak aku capek sendiri kadang ngeblok-blokinnya, yang kayak dibanding-bandingin, terus yang kayak kok cepet banget move on-nya, ya gimana kayak mau terus-terusan sedih gitu loh, kayak kan nggak mungkin. Kenapa ya dibilang cepet banget move on itu? Asal aku juga kena kok hujatan gitu. Kok cepet banget? Ini tuh bukan orang baru, tolong. Iya, Gitu jadi kayak kita nggak perlu lama untuk mengenal dia gitu loh, kayak, dan udah pernah ada rasa gitu kan. Jadi kayak rasa itu timbul lagi gitu loh, yang butterflies-nya. Tapi aku penasaran, apa sih yang kamu timbulin, rasa timbulnya tuh kayak gimana contohnya sisinya? Karena tuh kayak suami aku ini kayak dulu tuh kita nggak pernah yang berantem hebat banget. Kita putusnya pun karena hal sepele ya. Jadi kayak kita suka bahas-bahas yang dulu, kayak dulu pas SMP kita kan ketemu sama Pak ini, kayak misalnya ngomongin guru atau ngomongin yang pokoknya masa-masa SMP. Jadi kita kayak Flashback. aku merasa flashback gitu loh, kayak seru banget dulu yang kayak gitu. Jadi kayak seneng aja gitu ngobrol sama dia. Tapi abis itu baru timbul apa belum rasanya? Kayak awalnya sih kayak rasa-rasa Biasa aja sih, nggak ada yang wah gue sayang banget nih sama dia, gue Iya, sayang bener, lagi bener, gitu. bener. Tapi lama-lama kayak kita jalan bareng, itu mulai timbul lagi ya, kayak quality time bareng gitu kan, kayak kemana-mana berdua gitu, kayak ngerasa nyaman lagi. Gitu Oke. loh. Jadi harus quality time berdua gitu loh. Karyawan tuh nggak usah ikut. Nah, cara ngeyakininnya Kak, buat yang kata mantannya itu kan agak kaget dong pasti dihujat. Jadi cara ngeyakininnya dia gimana? Oh iya, cara ngeyakinin kan yang kaget tuh ini ya, suami. Iya. Sempet kaget nggak? Sempet kayak awalnya sih dia ngerasa kayak nggak mungkin lah dihujat segitunya gitu loh, kayak ya udah dia tuh bukan yang main Sosmed banget, gitu, iya kayak nggak benar. ngerti gitu loh, kayak ya udah upload foto ya semau dia gitu kan, kayak nggak yang sosmed ngikutin semuanya gitu. Terus tiba-tiba dia upload dihujat yang kayak jelek lo atau apalah yang kayak gitu kan banyak ya, kayak orang kadang suka nggak ini itu tuh kayak rame yang kayak jelek lu, kayak banding-bandingin lah, atau yang kayak bandingin sama ini kayak gitu. Terus kayak ya suami aku kayak sedih juga kan, kayak kadang tuh karena dia nggak biasa digituin, dan kalau misalnya mungkin cowok nongkrong kayak dikatain gitu kan, mungkin kayak lu juga jelek digituin kan. Nah itu kayak pernah suami aku ngebalas DM-nya, Saking sebelnya, saking iya. sebelnya kayak kok lo ngatain gue jelek gitu loh. Terus kayak dibalas kayak di capture foto yang ngatain itu kayak ini nih baru jelek kayak gitu. Oh, dibales. Iya. Jadi Dibales. sempat kaget. Terus gimana cara kamu ngomongnya ke suami kamu? Kayak ya itu aku juga sempat sedih kan Kak, kayak aku sempat vakum saat itu, kayak sempat hilang gitu loh, kayak karena aku sedih disumpahin ini itu yang kayak orang nggak tahu kan seperti apa, kayak karena aku pun nggak mau yang ngasih tahu nih sebenarnya gini gitu loh. Jadi kayak orang ya menurut ini dia aja, spekulasi mereka gitu kan. Jadi kayak pas aku dihujat kayak gitu tuh kayak aku udah lebih baik aku nggak mau main sosmed gitu. Aku bener-bener quit, kayak
aku nggak mau main YouTube, nggak mau buka sosmed segala macam kayak gitu. Terus kayak akhirnya suami aku yang nenangin, yang kayak suami aku tuh tipe yang sebenarnya bodo amat. Cuma kayak mungkin kan ini juga ya kayak Kebaca kesel juga. juga kan. Iya, Kayak maksudnya dia tuh yang nggak tahu kalau ada netizen gitu loh. Iya. Jadi kayak suami aku tuh yang kayak ya kesel, cuma mungkin ngeliat aku sedih kayak jadi dia lebih fokus ke aku yang kayak udah nggak apa-apa gitu loh, udah coba lebih bodo amat, nggak usah dibaca, diblok-blokin aja yang kayak gitu. Cuma yang makin lama kayak yaudah people come and go yang kayak kalau misalnya lu mau unfollow gitu loh, lu mau yaudah kalau lu muak lihat gue yang kayak di blok gitu. Terus kayak lama-lama ya ngerti gitu loh, walaupun yang kayak masih banyak juga yang kayak aduh kangen ini sama ini kayak gitu. Cuma ya kita nggak bisa muasin semuanya kan. Benar. Kita nggak bisa yang kayak mereka tuh nggak tahu hati kita kayak Betul. gimana gitu. Jadi Oh, ya, keren banget. Berarti sekarang ini nikahnya tuh kapan? 2021. Oh 2021. Iya. Berarti story kita sama dong sekarang. Gimana cara menjaga hubungan langgang? Kasih tips dong ke aku. Apa ya, kayak aku sih selalu misalkan kalau ada masalah apa-apa itu selalu diomongin. Kayak terus juga Jangan dipendem. Jangan dipendem mau sekecil apapun. Kayak terus juga love language-nya sih, aku untungnya love language kita bareng sama quality time, physical touch yang kayak jadi benar-benar ya banyakin quality time, terus juga saling ngertiin kayak gitu sih. Tapi paling penting komunikasi sih kak. Kalau buat aku Support ya satu sama lain. support juga. Aduh, terima kasih banyak, ternyata story kita tuh sama. Iya loh. Cuma kalau yang ini tuh kutunggu jandamu gitu loh. Iya, dia sampai nungguin jandamu gitu loh. Berarti udah pisahnya tuh dari kapan? Berapa lama? Pisahnya tuh udah lama, terus balikan lagi. Iya. Tapi tiba-tiba balikannya lagi kayak tiba-tiba kontak tuh gimana kak? Ya, tiba-tiba kontak tuh gara-gara dia ngelihat aku nangis-nangisan yang lagi heboh di TV. Iya, yang lagi rame-rame terus nangis-nangis. Dia bilang, "Kamu kenapa?" Dia ngechat, "Kamu kenapa?" Dia DM karena dia nggak ada nomor aku. Oh, tapi udah follow-followan? Ya, belum follow dia DM. Belum. Oh, oke. Ya udah, berarti kita sama nih. Tinggal tunggu aku kali ya. Oke, terima kasih udah datang ke sini sayang. Aku pengen deh kapan-kapan di make upin kamu, tapi make upin apa? Kalau menurut kamu aku di make upin apa? Kamu maunya apa? Karakter apa? Wah, apa ya? Aku nanti main ke tempat kamu. Oke. Kamu make upin aku. Oke. Apa karakternya? ya? Kakak sukanya apa? Kayak saya horor-horor kah? Atau princess atau bunga-bunga? Horor jangan ya, kan ada horor mukanya. Apa ya? Wonder Woman. Oke. Ya. Bisa ya? Bisa. Soalnya aku lihat TikToknya, aku tiba-tiba bisa begitu ya. Kamu tuh kursus apa enggak sih? Aku belajar sendiri karena ini sih karena COVID. Kayak semenjak COVID tuh kayak cari aktivitas yang sekiranya nggak membosankan. Ternyata Jadi kayak- COVID bermakna ya. Iya. Bener loh. Kayak jadi benar-benar aku belajar apa namanya kayak painting make up segala macam. Nah itu gara-gara COVID itu. Tapi emang sebelumnya bisa painting apa enggak? Nggak bisa. Oh, memang Kayak malah aku merasa lebih otodidak banget. Aku merasa lebih gampang ngegambar muka aku daripada di kertas. Oh gitu. Berarti kamu contohin nih, misalkan kamu lihat gambar terus kamu niruin gitu. Tapi bagus banget. Pokoknya nanti aku main. Pokoknya jadwalin dong aku main ke rumah. Di Pamulang. Oke. Iya. Nanti aku sebenarnya lagi bangun rumah juga kak. Iya. Nanti Kalau bangun cinta udah kan? Udah. Iya. Jadi nanti kalau misalnya itu ada playroomnya Azza main-main juga sama Nedlin ya. Boleh. Ya. Nanti gantian aku ke rumah kamu. Kamu dandanin aku jadi Wonder Woman. Oke. Terus akhirnya aku nyanyi. Aku bukan. Oke guys, terima kasih. Ini dia playdate-nya Azam sama Nedlin. Dadah, assalamualaikum. Thank you sayang. Thank you kak. Muah.